Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkumham pada Senin 7 Juni 2021 di Kompleks Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai rencana kerja anggaran serta rencana kerja pemerintah atau kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2022. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum dan HAM. Rapat berlangsung Senin 7 Juni 2021 di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR Herman Heri ini dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, Wakil Menkumham Edward Omar Syarif Hiarij, dan Wakil Kapolri Gatot Edi Pramono. Beberapa hal dibahas dalam RDP, seperti rencana kerja anggaran, serta rencana kerja pemerintah, kementerian, dan lembaga tahun anggaran 2022. Dalam rapat ini, Komisi 3 DPR RI juga meminta penjelasan dari mitra kerja terkait mengenai pagu indikatif tahun anggaran 2022. Lebih lanjut, Komisi 3 akan melihat hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan pada semester 1 tahun 2020. Kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wakil Jaksa Agung, dan Wakil Kapolri atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja hari ini. Demikian juga kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 kami ucapkan terima kasih. Pimpinan menyampaikan acara rapat kerja hari ini yaitu 1. Pembahasan RKA, KL, dan RKP KL tahun 2021. 2. Tanya jawab. 3. Penutup. Kami ingin mendapatkan persetujuan. Apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 12? Nanti kalau diperlukan kita perpanjang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda, melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam rangka membahas mengenai rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2022. Dalam rapat ini, Johnny G. Plate menyampaikan dukungan anggaran saat ini sangat diperlukan agar dapat menjalankan agenda transformasi digital pada tahun 2022. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Bambang Kristiono ini dihadiri juga oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Supriyo, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra JKD, serta Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dengan pembahasan mengenai rencana kerja anggaran serta rencana kerja pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022. Dalam rapat kali ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan bahwa dukungan anggaran sangat diperlukan agar dapat menjalankan agenda transformasi digital pada 2022. Ini kita sedang rapat dengar pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama-sama dengan seluruh jajaran eselon 1-nya dan juga lembaga-lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenkominfo seperti KPI, KIP, dan Dewan Pers. Agenda yang dibahas mulai dari isu-isu terkini sampai kita juga bahas tentang rencana kerja dan anggarannya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan dan anggota MPR RI fraksi Partai Kebangkitan Nasional Yanuar Prihatin menghadiri diskusi bertema pentingnya wawasan kebangsaan bagi aparatur sipil negara yang digelar di ruang Media Center Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam diskusi tersebut, Yanuar mengaku prihatin atas status ASN yang akan memegang seluruh kendali pemerintahan dan pembangunan. Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan dan anggota MPR RI fraksi PKB Yanuar Prihatin
menghadiri diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 7 Juni 2021. Diskusi itu membahas mengenai pentingnya wawasan kebangsaan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Dalam diskusi, Yanuar Prihatin memaparkan bahwa ASN memegang seluruh kendali yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan, sehingga jika ini salah sasaran karena persepsi kebangsaan tidak tepat, maka itu akan menjadi masalah besar. Sementara itu, menurut Syarif Hasan, wawasan kebangsaan bukanlah menjadi satu-satunya parameter untuk menjadi ASN, namun juga harus melihat dari sisi prestasi yang telah dicapai. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi yang seimbang dengan para calon ASN. ASN memegang seluruh kendali soal kaitan dengan pemerintahan, kaitan dengan pembangunan, kaitan dengan proyek, program, dan seterusnya. Kalau ini salah sasaran karena persepsi kebangsaan tidak pas, maka sudah itu problem besar. Yang kedua TNI, ketiga Polri. Ini juga problem. Jika wawasan kebangsaan tidak kuat pada dua lembaga ini, TNI dan Polri, maka kita pun akan bicara masalah. Yang berikutnya tentu wawasan kebangsaan di level masyarakat. Ini bukan promo, tapi paling tidak dua institusi besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, adalah dua fondamen penting yang kalau ngomong wawasan kebangsaan mesti diikut sertakan. Bukan promo, tapi faktanya begitu memang. Bagaimana mensosialisasikan tentang wawasan kebangsaan di lingkungan ASN. Nah, kalau tiba-tiba dilakukan tes, tentu banyak menimbulkan pro dan kontra. Apalagi kalau pegawai yang bersangkutan sudah pernah berprestasi yang begitu besar, tiba-tiba gugur oleh karena adanya justifikasi bahwa dia tidak lulus wawasan kebangsaan. Dan ini juga memang perlu mendapatkan satu perhatian. Jadi di dalam satu kehidupan itu kan tidak hanya satu parameter yang menjadi ukuran, ya kan? Nah, tidak serta-merta bahwa orang yang memiliki wawasan kebangsaan yang begitu luar biasa, tetapi kalau selama ini prestasinya rendah, menjadi pertanyaan, ya kan? Apakah akan otomatis menjadi ASN atau tidak? Begitupun sebaliknya, ya. Ada satu misjustifikasi kalau selama ini berprestasi, tiba-tiba untuk menjadi ASN itu ada wawasan kebangsaan, tiba-tiba dia drop di situ. Apakah selama ini prestasi yang dilakukan itu tidak menjadi preferensi untuk menjadi ASN? Jadi saya pikir ini harus justifikasi yang seimbang. Dari Jakarta, Naura Insyira, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Aryani menyampaikan adanya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP dinilai sangat penting. Kristina mengatakan pembahasan RUU PDP ini sudah dilakukan selama 2 kali masa sidang dan akan kembali dibahas pada masa sidang ketiga. Anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Aryani menilai keberadaan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat penting. Pembahasan RUU PDP saat ini masih dilakukan oleh DPR. Panitia kerja RUU PDP sudah dibentuk sejak 1 September 2020 lalu. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, RUU PDP saat ini sudah dibahas di 2 kali masa sidang dan rencananya akan diperpanjang kembali untuk masa sidang ketiga. Kristina menambahkan, dirinya dan anggota Komisi 1 lainnya juga melakukan kunjungan ke sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk meminta masukan dan proses aspirasi juga terus dilakukan oleh DPR. Nah, tentunya kami di Komisi 1 melakukan segala upaya, banyak sekali RDP yang kami lakukan, kami mengundang pakar-pakar, kami mengundang asosiasi. Mas datang nggak waktu itu? Nah, untuk mendapat masukan-masukan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Masih terkait dengan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta Komisi 1 untuk menyelesaikan RUU PDP dengan segera. Dasko mengatakan waktu penyelesaian RUU PDP sudah sesuai target yang ditentukan oleh pimpinan DPR RI dan dibahas di Badan Musyawarah DPR dalam waktu dekat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Komisi 1 segera menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Dirinya mengatakan,
Waktu untuk menyelesaikan RUU PDP oleh Komisi 1 juga disebut sudah sesuai target yang telah ditentukan oleh pimpinan DPR. Pasalnya, Komisi 1 telah meminta perpanjangan waktu untuk melakukan evaluasi dan segera menyelesaikan RUU PDP. Nantinya, pimpinan DPR RI bersama Komisi 1 akan membahas RUU PDP di Badan Musyawarah atau BAMUS yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Setelah kami evaluasi antara yang sudah dikerjakan dan waktu yang diberikan, dan juga mengingat bahwa ada perkembangan terbaru, disinyalir ada kebocoran-kebocoran data, maka kesimpulan kami dalam BAMUS terdekat, kami kemungkinan besar akan meminta kembali Komisi 1 atau memberikan waktu kepada Komisi 1 untuk kembali memulai pembahasan PDP, dan kami akan minta supaya segera diselesaikan secepat mungkin. Bila perlu nanti pada waktu reses mereka akan tetap kita minta untuk mengerjakan pembahasan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Menanggapi terkait pelaksanaan pemilu 2024, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hal itu akan menjadi pertimbangan dalam rapat bersama KPU dan Bawaslu. Hal itu juga akan didiskusikan dengan Komisi 2 sebagai mitra kerja, dan DPR senantiasa menampung aspirasi yang akan disampaikan masyarakat maupun tokoh dan akademisi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi terkait pelaksanaan pemilu 2024 yang menurutnya akan menjadi pertimbangan dalam rapat bersama KPU dan Bawaslu. Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan perlu adanya pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu agar suasana menjadi kondusif. Dasko mengatakan hal itu akan didiskusikan dengan Komisi 2 sebagai komisi yang menaungi kepemiluan. Dirinya menilai Komisi 2 sudah mempunyai perhitungan sendiri mengenai tahapan-tahapan itu. Dan apabila memang terdapat masukan dari masyarakat, tokoh maupun akademisi, DPR akan senantiasa menampung aspirasi yang disampaikan. Apakah kemudian hal ini nanti bisa dipertimbangkan ulang di komisi terkait bersama KPU dan Bawaslu? Karena hal-hal seperti ini saya pikir perlu juga menjadi pertimbangan dan juga bukan harga mati kan sebenarnya. Jadi untuk ya suasana supaya kondusif, ya coba kita lihat nanti, kita akan coba diskusikan dengan Komisi 2 yang menangani masalah pemilu. Tanggalnya akan diusahakan untuk barengan sama hari raya besar gitu? Iya, kita coba nanti komunikasikan begitu supaya peserta pemilunya juga di daerah-daerah yang merayakan bisa maksimal. Soal anggaran pemilunya sendiri, ini kan naik 112 triliun dari KPU Bawaslu. Nah itu kenapa kira-kira bisa meningkat setinggi itu? Apakah pertimbangannya untuk menjaga pemilu supaya tetap sehat dari pemilu seperti apa? Ya saya pikir masing-masing KPU, Bawaslu kan punya alasan sendiri yang sudah dikemukakan di Komisi 2 ketika menaikkan anggaran. Tapi kan ini kan juga belum final, masih dalam pembahasan, yang nanti akan dicari titik temunya seperti apa supaya ya semua juga berjalan dengan lancar. Dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh KPU dan Bawaslu juga bisa sebagian besar terakomodir. Nah, kalau pemilu dimajukan itu, tapi ideal nggak sih sebenarnya maju ke Februari dari bulan April gitu? Ya KPU, Bawaslu, Komisi 2 sudah punya hitungannya tersendiri mengenai tahapan-tahapan itu. Ya marilah nanti kita kawal bersama-sama. Nanti apabila kemudian ada masukan dari masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, itu diberikan masukan saja kepada DPR. Dari Jakarta, Jihan Nabila Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 mengenai aturan penambahan Wakil Menteri Pan-RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menilai bahwa penetapan posisi Wakil Menteri Pan-RB merupakan hak prerogatif Presiden, dan dirinya mengatakan saat ini pihaknya hanya perlu menaati kewenangan dan instruksi dari Presiden Joko Widodo. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022 dan rencana kerja pemerintah tahun 2022.
Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022 dan rencana kerja pemerintah tahun 2022, serta dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo bersama beberapa mitra kerja Komisi 2 DPR RI. Sementara itu, dalam kesimpulan rapat, anggota Komisi 2 DPR RI Wahyu Sanjaya mengingatkan mitra kerja agar segera melengkapi satuan rincian kegiatan dan APBN yang belum lengkap, dan meminta pimpinan sidang untuk menentukan limit waktu dikarenakan sudah melampaui dari batas waktu yang ditentukan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda, melaporkan untuk Sinpo TV. Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua turut dibahas oleh DPD dalam diskusi di Ruang Media Center Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bupati Merauke Romanus Mbaraka yang turut hadir dalam diskusi ini menyampaikan bahwa RUU Otsus Papua mempunyai banyak manfaat karena dapat mendorong pembangunan dalam kesejahteraan. Ketua Komite 2 DPD RI yang juga merupakan senator dari daerah pemilihan Provinsi Papua, Yoris Raweyai, mengatakan butuh pemahaman yang sama untuk merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus atau Otsus Papua. Yoris yang ditemui pada diskusi yang diselenggarakan di Media Center Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 9 Juni 2021, menanggapi dirinya beserta pemerintahan dan seluruh stakeholder masih memiliki semangat dan idealisme dalam mengawal Otsus. Yoris juga menuturkan, Undang-Undang Otsus bersifat lex specialis, jadi tidak bisa diintervensi kecuali oleh Undang-Undang Dasar. Ia menambahkan, pemerintah masih melihat dan mengevaluasi segala persoalan, serta meminta masukan seluruh stakeholder dan pemerintahan jika perlu adanya perubahan. DPD maupun di DPR beserta dengan pemerintah dan seluruh stakeholdernya punya komitmen, semangat, dan idealisme yang sama bahwa pengawalan Otsus dari 2001 sampai dengan dana Otsus akan berakhir pada tahun ini, maka pemerintah melihat, mengevaluasi segala macam persoalan dengan meminta masukan dari seluruh stakeholder termasuk dari DPR dan DPD bahwa perlu ada perubahan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan HAM dengan membahas mengenai rencana kerja bidang legislasi tahun 2021, serta evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Kemenkumham tahun 2021 dalam bidang permasyarakatan dan keimigrasian. Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan HAM dengan pembahasan mengenai rencana kerja bidang legislasi tahun 2021, serta evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 dalam bidang permasyarakatan dan keimigrasian. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Partai Golkar, Adis Kadir, yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli, dan didampingi dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij bersama jajarannya. Dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat kami nyatakan terbuka untuk umum.
pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja hari ini, yaitu mendengarkan penjelasan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengenai pertanyaan tertulis yang telah diberikan oleh Komisi 3 DPR RI, kemudian tanya jawab, kemudian kesimpulan, dan diakhiri penutup. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan memberikan tanggapan mengenai dikenakannya pajak pertambahan nilai atau PPN pada sembako. Dirinya menyayangkan adanya rencana pemerintah untuk mengenakan PPN pada sejumlah bahan pokok dan menilai bahwa belum saatnya pemerintah membebani rakyat yang saat ini sedang kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi. Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan memberikan tanggapan mengenai dikenakannya pajak pertambahan nilai atau PPN pada sembako. Syarif Hasan menilai PPN sembako hanya akan membebani rakyat yang saat ini sudah kesulitan di masa pandemi COVID-19. Syarif Hasan menjelaskan, saat ini kondisi rakyat Indonesia semakin sulit di tengah pandemi COVID-19 dikarenakan perekonomian yang tidak stabil. Dirinya pun menyayangkan adanya rencana pemerintah untuk mengenakan PPN pada sejumlah bahan pokok atau sembako. Syarif menilai, belum saatnya pemerintah membebani rakyat yang saat ini sedang kesulitan ekonomi karena dampak pandemi dan mengimbau pemerintah untuk menerapkan prinsip dari rakyat untuk rakyat, bukan sebaliknya ataupun mengambil hak rakyat. Belum saatnya untuk kita membebani rakyat yang masih suffering, masih kesulitan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Ya justru negara harus memberikan kepada rakyatnya, bukan mengambil dari rakyatnya yang sekarang sudah semakin berat. Saya pikir intinya begitu. Berarti belum urgent ya Pak untuk PPN? Saya pikir belum. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian program Warta Parlemen sepekan kali ini, dan sampai bertemu pekan depan. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.